Salah satu godaan setan paling bahaya itu adalah sombong. Itu paling bahaya. Sombong itu kan biasa mengidap kepada orang-orang yang punya keistimewaan. Sebutlah keistimewaannya ahli ibadah. Tahajud aja. Kadang setan gak berhasil ngegodain kita untuk gak tahajud. Akhirnya dia putus asa di bab itu. Udahlah, dia mah gak bisa dihalang-halangi. Saya udah dudukin, saya injek-injek, saya apain, tetap aja bangun. Begitu nggak suara alarm udah, begitu jam 2 udah otomatis dia bangun, udah nggak bisa digodain. Saya udah nakut-nakutin, saya goyang-goyangin jemuran, tetap aja dia malam sholat aja gitu. Ada apa? Saya goyang-goyang jemuran, kata dia, bercanda lo ya. Gua mah nggak akan kayak gitu. Nggak kena tuh. Digodain untuk nggak tahajud nggak bisa, untuk nggak puasa nggak bisa. Pokoknya nih orang udah istiqomah banget. Akhirnya setan mainnya nggak di situ. Udah biarin aja dia tahajud, biarin aja dia puasa, biarin aja dia tilawah, biarin aja. Kita mainnya di bab lain aja, tunggu ya. Kita tunggu momentumnya. Dan dia gak terburu-buru, setan itu gak terburu-buru. Kita yang terburu-buru, setan mah woles. Ya, santai weh nungguin momentumnya kapan nih. Ngerokok-rokok dulu, lihat-lihat dulu. Setan tes santai gitu. Bro, udah habis nih, ada lagi gak? Ngapain lo? Nungguin dia masih tahajud, ntar aja. Udah tahajud masih ngapain lagi lo? Nungguin dia keluar. Kok nggak digodain? Nggak akan digodain, nunggu aja. Pas udah keluar ketemu temannya curhat. Aduh, aku nih baru hijrah. Oh baru ya? Oh anak baru. Mulai. Baru hijrah gitu. Oh anak baru ya. Gimana ya caranya biar istiqomah? Biar bisa tahajud. Saya nggak bisa banget nih tahajud. Udah berkali-kali nyalain alarm sampai 10 tuh alarmnya. Setiap menit ada. Jam 2 lebih 1 menit, jam 2 sampai lebih 10. Itu ada terus alarmnya, alarm sendiri, saya sendiri. Sampai saya pernah tuh di Mesir, tidur kita semua anak-anak pakai alarm. Dulu kita nggak terlalu, belum masa-masanya HP, alarmnya masih jam waker tuh. Dan suaranya kenceng banget tuh. Setiap kamar tuh ada jam waker. Tapi bunyinya serentak lagi, jam 3 semuanya bunyi. Tapi nggak ada satupun yang bangun. Itu di Mesir tuh, wah semuanya bunyi tapi nggak ada yang bangun. Pagi-pagi saling nanya, pura-pura nggak bersalah gitu. Semalam jam wakernya pada rusak ya? Standar orang mencari-cari alasan. Iya nih kamar saya juga nggak bunyi, Tes lagi ternyata bunyi. Kenapa malam-malam nggak bunyinya? Mungkin dia bunyi siang doang, pakai tenaga matahari gitu. Alasan lagi. Nggak ada yang bangun, udah jam waker. Curhat sama temannya yang udah lama hijrah. Jadi pemain lama gitu, kakak letting senior dalam hijrah. Gimana ya? Wah, memang susah sih. Saya juga di awal-awal dulu gitu. Cuman yang penting jalanin aja dulu. Setelah saya usaha-usahain, ya alhamdulillah sekarang udah 10 tahun gak pernah tinggal tahajud. Iya, masuk tuh. 10 tahun? Semalam pun gak pernah tinggal? Enggak, kayaknya gak pernah. Gimana caranya? Gampang sih, yang penting niat aja. Kalau niatnya kuat sih bisa. Awalnya kan pengen ngasih motivasi nih. Lama-lama pas dia pergi, wis, saya gak terasa juga ya udah 10 tahun. Hebat juga ya sayanya. Udah mulai masuk tuh. Sombong kan? Akhirnya dia merasa lebih baik daripada orang lain. Lihat ayat 12. Ana khairum min. Itu mantranya. Mantra sombong. Ana khairum min. Saya lebih baik dari dia. Ketika kita berpikir, ngerasa, apalagi mengatakan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Saat itulah kita sombong dan saat itulah gugur amal-amalan yang kita banggakan. 10 tahun tahajud, sekali kita ngerasa lebih baik dari orang yang baru belajar, hari itu juga kita berada di bawah dia. Habis semua amalan kita. Dia baru belajar, setidaknya dia tidak sombong. Kita sudah melakukan banyak amal, tapi kita sombong. Habis, kita di bawah dia. Nauzubillahi min zalik. Dan ini halus banget, tipis banget bedanya nih. Antara memotivasi sama sombong. Tapi jangan takut motivasi gara-gara takut sombong, jangan nggak mau memotivasi karena takut sombong. Kasih dong tips biar bisa tahajud. Enggak saya takut sombong. Soalnya saya udah 10 tahun daripada gugur. Daripada gugur kan rugi 10 tahun saya. Enggak gampang loh 10 tahun dan selalu jam 2 malam tuh coba. Kamu bayangin coba. Wes sama aja sama. Jadi ada orang yang sombong dengan keikhlasan, ada yang sombong dengan ketawaduan. Tawadu. Saya mau orangnya biasa aja. Oh kamu udah hijrah ya, luar biasa hebat ya. Lagi belajar tahajud. Wah hebat belajar tahajud. Saya mau biasa aja orangnya. Dari dulu juga kayak gini-gini aja. Ya tahajud sih tapi nggak istiqomah. Walaupun jarang juga saya nggak tahajud. Sesekali
Kalau ketiduran banget ya udah, tapi saya ganti dengan duha. Ujung-ujung panjang ceritanya. Intinya adalah dia soleh. Ada yang dengan tawadu, atau mungkin benar-benar dia ngomong, saya mah, aduh salut ya kamu bisa kayak gitu ya. Saya lagi belajar juga nih, ngomong gitu. Tapi dalam hati, wis saya mah orangnya tawadu, gak ada yang tahu kalau saya mah ahli tahajud. Tetap aja kena tuh. Kan ada yang sombong dengan tawadu, ada yang sombong dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Instagram, astagfirullahaladzim. Istighfar drama gitu ya. Ada yang berdrama jalan sama teman-temannya salah ngomong. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada. Dan itu yang tahu siapa? Cuma kita kan. Dan ini kita nggak bisa menjudge orang lain, hanya untuk diri sendiri. Jangan bilang ada orang yang astagfirullahaladzim, sombong lo, nggak bisa. Karena belum tentu dia sombong. Hati masing-masing yang ngerasain dan hanya kita yang tahu. Makanya ada ulama mengatakan beristighfarlah atas istighfarmu. Mungkin kita 1000 kali istighfar nggak ada yang bermanfaat, nggak ada yang bernilai di mata Allah. Tapi yang sekali terakhir bernilai. Kenapa? Karena kita mengistighfari istighfar kita. Atau di ini setiap buka pasti ada layar Al-Qur'annya, suratnya udah surat juz 20 gitu. Pas buka pertama langsung layarnya itu. Terus di tempat umum kalau perlu bacanya tuh bukan gini. Gini sebelah biar orang tahu kalau kita lagi ngaji. Nah ini semuanya tergantung innamal a'malu binniyat. Jadi sombong itulah yang membuat kita banyak celaka. Dan sombong itu penyakit orang-orang yang punya suatu kelebihan. Kelebihannya cuma sederhana aja bisa bikin sombong. Baru bantu orang udah sombong. Diingat tuh muka orang. Kalau dibantu orang lupa mukanya yang mana. Kalau ngebantu orang diingat banget mukanya. Itu ya masih ingat saya? Siapa ya? Oh ya udah nggak usah. Karena kita ingat dia. Atau sampai caper lagi. Kan saya yang kemarin bantuin kamu pas kempes ban di jalan. Oh iya saya masih ingat. Akhirnya kita jadi ngingetin dia kalau kita pernah bantu dia. Atau baru bantu orang sekali di jalan ngerasa udah paling baik. Jadi orang baik hari ini nih. Gitu ya. Nah ini tipis sekali dengan kepuasan, kebahagiaan dengan kesombongan. Begitu kita merendahkan diri orang lain, menganggap diri kita lebih baik, ana khairum min, itu udah langsung sombong. Kadang-kadang ada juga adegan jalannya nggak sengaja datang ke rumahnya tuh barengan lah gitu. Loh kok udah ada motor di sini? Cuman motornya bebek biasa, kita mah naiknya ninja. Ana khairum min, di depan. Ada motor biasa nih, motor biasa, nyebutnya biasa lah gitu. Ada motor biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ada orangnya. Kitanya kan mungkin tingginya 2,5 meter misalnya tingginya. Gimana pun tetap gak usah nyombongin diri. Kenapa? Di atas langit ada langit. Kita mah tingginya 3 meter. Nabi Adam tingginya 40 meter bro. 80 hasta. Ini 1 hasta, setengah meter. 80 hasta itu berarti 40 meter. Ini ke atas tuh berapa tuh? Segitu ya kurang lebih ya. Berapaan sih anak matematika? Memang gak ada hubungannya dengan matematika. Ini mah imajinasi. Sebutlah misalnya segitu tuh 40 meter. Berarti kalau kita berdiri depan Nabi Adam, gak sengaja kelindes. Apaan? Oh ada kamu. Saking kecilnya tuh depan Nabi Adam. Dan saya pernah bilang, jangan bilang dia raksasa. Kitanya hobbit. Ada hobbit. Datang ke rumah hobbit. Silakan masuk. Umatnya Nabi Adam gitu ya. Silakan masuk. Gitu. Gimana cara mau masuknya nih? Jempol saya juga gak muat di rumah kamu. Saking gedenya. Jadi kita gak perlu membanggain diri. Wah saya mah 2,5 meter. Yang lain semeter juga gak sampai. Misalnya kan semampai tuh. Gak usah banggain diri. Karena belum tentu orang yang lebih tinggi itu lebih duluan dapat jodoh. Bisa jadi orangnya sederhana, mungil. Jodohnya cepet. Lebih keren kan ya? Jadi bukan siapa lebih tinggi, siapa lebih duluan. Karena biasanya yang mungil-mungil itu nekat. Kalau yang ini banyak pertimbangan, daripada kejedok kan pertimbangan kan. Kalau itu mah nggak banyak pertimbangan, orang nggak akan kejedok, jalan aja dia mah. Jadi tabiatnya dia lebih nekat. Saya terima 1 miliar maharnya. Ambil 1 miliar. Dia mah ngomong dulu baru mikir. 1 miliar mau. Kenapa dia bilang ngambil? Yang penting kita nggak dapat, dia duluan. Nah, walaupun dia nggak jadi juga. Yang penting kita nggak ada, dia menghalangi doang. Jadi kerjaan dia mah bukan pengen dapetin jodoh, yang penting menghalangi saingan, menang aja dulu.
Ini cara-cara licik. Nah, intinya jangan merasa saya lebih baik berhadapan dengan orang lain. Pas wawancara pekerjaan saya lebih baik dari dia dan seterusnya. Mungkin kita diterima dalam satu pekerjaan bukan karena kita lebih baik dari dia, karena Allah ingin memberi rezeki kepada keluarga kita lewat kita. Karena Allah sayang bayi di rumah kita, sayang istri di rumah kita, sayang ibu di rumah kita, akhirnya Allah kasih rezeki lewat kita. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Begitu juga pas dapat suatu masuk ke perguruan tinggi yang hebat misalnya yang terkenal, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, karena Allah kasih ilmunya lebih banyak ke kita daripada dia. Toh semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mau membanggain apa? Dan beda tipis antara membanggakan diri dengan bahagia pada diri sendiri. Kan ada yang bahagia dengan apa adanya ya. Alhamdulillah ini bahagia. Tapi kalau sampai merendahkan orang lain, ini namanya sombong. Kalau kita bahagia dengan diri kita, merasa beruntung, itu boleh dan itu syukur. Bukan enggak, saya mah biasa aja, saya enggak punya kelebihan. Enggak gitu-gitu amat juga, itu namanya kufur nikmat. Hati-hati kejebak kepada kufur nikmat. Yang disebut sombong kalau kita sampai merendahkan orang lain, itu namanya sombong. Dan menolak kebenaran. Karena definisi sombong dalam bahasa agama dua, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini diantara yang paling bahaya dari setan, bab sombong. Dan yang terakhir mungkin di sini juga disebutkan di antara godaan setan yang luar biasa juga menurut surat Al-A'raf adalah gurur. Gurur itu tipu muslihat, mengganti istilah. Coba teman-teman perhatikan, Allah menyebut pohon itu dengan istilah apa di ayat 19? Wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kalian mendekati pohon ini. Allah nyebut khuldi enggak? Terus kita menyebut pohon itu apa? Pohon khuldi. Siapa yang bilang itu pohon khuldi? Bukan Allah. Yang bilang itu pohon khuldi setan. Tapi kan ada di Al-Quran, ya tapi kata setan. Allah kayak ngutip kalimat dari setan. Setan yang bilang pohon itu khuldi. Allah nggak pernah bilang pohon itu khuldi. Syajaratul khuldi itu kata setan. Apa arti khuldi? Kekal. Kayak di ayat 20. Hei Adam, Hawa, tahu nggak kenapa kalian nggak boleh makan itu? Karena itu pohon khuldi. Kalau kalian makan, kalian akan kekal. Itu hurur tipu muslihatnya setan, mengganti istilah. Sehingga yang haram menjadi halal. Itu gaya setan banget tuh. Jangan pacaran. Enggak kok, kita enggak pacaran, kita ta'arufan. Ya, ta'aruf itu istilah yang baik. Cuman prakteknya tetap kayak gitu. Nah berarti hanya mengganti istilah tetapi substansinya sama. Atau enggak kok, kita mah bukan yang kayak gitu, kita mah islami, pacaran islami gitu. Memang pacaran islami bedanya apa? Ya bangunin tahajud, ngingatin tilawah Al-Quran, ngingatin puasa Senin Kamis. Walaupun dia gak pernah tahajud, gak pernah tilawah, gak pernah puasa. Yang penting ngingatin gitu. Dalilnya apa tuh? Bukankah mengingatkan kebaikan kita dapat pahala kebaikan? Ya udah saya aja dapat dari dia. Kan kalau saya dapat dari kamu saya ridho banget. Ya gitu. Malam-malam, saya mau tidur. Oh ya udah gak apa-apa, tidur aja. Yang nyenyak ya, yang tibra tidurnya. Ntar saya mau ini dulu, masang alarm. Gak usah, aku alarm buat kamu. Yeah. Akhirnya demi dia bangun, kita gak tidur. Kan tahu kita mah kalau udah tidur susah bangun. Daripada antar konyol, ya udah saya mah gak akan tidur malam ini. Wah keratindang segala macam diminum. Wah demi perjuangan cinta gitu. Udah gini-gini udah gak kuat lagi, udah jam 3. Wah udah waktunya telepon. Neng ditelepon, gak diangkat, udah ngomongin. Belum diangkat juga. Assalamualaikum, suara-suara orang ngantuk gitu ya. Padahal dia juga belum tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Neng, udah waktunya tahajud, bangun yuk tahajud. Kita sama-sama berdoa ke langit, mudah-mudahan dipermudah. Oh iya, makasih ya Assalamualaikum. Nah, begitu tutup telepon, Nah ini namanya syajaratul khuldi tuh. Mengganti istilah, dan itu sering banget dalam segala urusan, termasuk dalam dalam mencari harta, dalam berdagang, dalam bekerja, dalam belajar, semuanya hanya mengubah istilah sebetulnya. Makanya jangan hanya melihat istilahnya, lihat substansinya. Ini boleh apa enggak nih? Jangan hanya melihat judulnya. Sehingga mudah-mudahan kita terhindar dari gaya-gaya setan. Namanya kalau dalam bahasa Al-Quran ghurur. Wala yaghurrannaka alladhina wala yaghurrannaka jangan sampai kamu terpedaya oleh kehidupan dunia.
dan oleh al-gharur. Al-gharur itu setan yang suka menipu daya atau